Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglung kalbu pajembaran mana pujian jantan pangkias ati pujan jantan pangkias rasa. Panglung kalbu pajembaran mana pujian jantan pangkias ati pujan jantan pangkias rasa. Puji urang sangatkan ke rumah suci Allah Rabbul Ijati. Puja urang sangatkan ke rumah kawasa wa aja wajah dan manetik wancik mustarik nangina mangsa nunggu ginat takdir tiasa dipungkir kadar tu tiasa disinglar. Atuh semua alun kembang tanjung rasa hegar kembang mawar melati anu jadi jati ngati samujan jantan kadeuh bulan tina tungtung karasek makan daunan anu nyempok kejo anjina lahir anjina endah manan kembang anu endah ngarinding sapanjang peuting nyambuang sepanjang berang amuing. Mudah-mudahan kita semua tetap standby ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, tetap istiqomah, tetap stabil, tetap teguh, berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan, demi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi NKRI harga mati, kita harus tetap teguh, kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh galau, kita tidak boleh gundah, kita hancurkan orang-orang brengsek, orang-orang botol, orang-orang bentok, orang-orang covid. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, bentok bener-bener tolong, botol, bodoh dan tolol, covid, koplok dan stupid. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, ngopi dulu mas bro, ngopi, ngoprek pikiran, ngopi, pada ngopi, ibu, bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, ngopi, ele si gubal gabel si borokokok, eta irung atau kutil. Wah, ayo cabut untuk. Hari ini ada berita yang heboh mas bro, berita yang wow, berita yang ngeri sedap, ngeri nikmat, ngeri asoy ngeri, nikmat ngeri, sedap ngeri. Berita tentang Marisa Haque. Ingat ibu, bukan cakwe, tapi Marisa Haque. Ingat, bukan odading mang oleh, bukan odading mang oleh yang anjing banget, bukan, ini mah Marisa Haque, bukan cakwe. Bukan cakwe, ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, ari cakwe teh odading teh cakwe. Marisa Haque mengatakan bahwa Omnibus Law dapat menyebabkan 86% umat Islam akan dimurtadkan. Sebuah pertanyaan yang wow banget, sebuah pendapat yang ngeri sedap. Saya kira Marisa Haque ini terlalu banyak nonton bokep, ya bu. Saya rasa Marisa Haque ini terlalu banyak nonton bokep. Ya pak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, saya rasa Marisa Haque ini terlalu banyak nonton bokep.
bokep, bodoh, dan kepo. Terlalu nonton, banyak nonton film bokep. Film-film orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang kepo. Akhirnya otak Marisa Haque ini ikut bodoh. Padahal tiltel mentereng S1, S2, S3, tapi aneh jadi S-teler. Jadi bodoh ibu. Olo si Gubal Gabel, geus gelis, geus artis, geus jadi sarjana hukum, geus jadi dokter, tetapi otaknya bodoh. Otaknya bodoh. Terlalu nonton film orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang kepo, film bokep. Akhirnya ikut kepo. Mana mungkin Omnibus Law disandingkan dengan Sarah. Nggak ada hubungannya Omnibus Law dengan pemurtadan umat Islam. Jaka sembung ke Chicago gak nyambung bego. Jaka sembung ke Chicago gak nyambung bego. Jaga jembung ke Bandung gak nyambung burung. Jaka sembung ke Washington ibu. Jaka sembung ke Washington bapak. Jaka sembung ke Washington. Adik-adik pemuda-pemudi sebangsa setanah air, nggak nyambung seton. Jaka sembung ke Ciamis. Jaka sembung ke Ciamis nggak nyambung manis. Jaka sembung ke Ciater, jaka sembung ke Ciater. Ibu atus ke Ciater, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air atus ke Ciater. Jaka sembung ke Ciater, nggak nyambung pinter. Makanya bu, kalau beragama itu harus dengan rasa. Jadi ada takarannya. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, kopi yang enak, kopi yang nikmat, yaitu kopi yang takarannya ngepas. Kalau takarannya gak ngepas ibu, kalau takarannya gak ngepas bapak, kalau takarannya gak ngepas adik-adikku pemuda-pemudi sebangsa setanah air, maka kopi tersebut tidak akan enak. Tidak akan enak di lidah, tidak akan enak di mulut, tidak akan enak di perut. Begitu pula kalau kita beragama, kalau takarannya enggak pas, maka akan tidak enak, rasanya tidak enak, bakal menimbulkan sara. Jadi kalau ada orang Islam, aku orang Islam, ketika mendalami ilmu agama sudah sangat dalam, pintar kitab, pintar ilmu tafsir, pintar segala rupa. Kalau takarannya nggak pas, maka rasanya akan nggak enak. Nggak enak di hati, nggak enak di pikiran, nggak enak di lisan, nggak enak di perbuatan. Perbuatannya menimbulkan sara, lisannya pun menimbulkan sara, pemikirannya pun menimbulkan sara. Kalau kata Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Orang-orang yang beragamanya tidak pas. Ilmu syariat dan ilmu ma'rifatnya enggak seimbang. Syariatnya lebih dominan daripada ilmu ma'rifat, maka lihatlah Marisa Haque. Dia ngaku beragama, agamanya takarannya enggak pas, ma'rifatnya sedikit, syariatnya lebih dominan, akhirnya menimbulkan sara. Hatinya jadi sara, pemikirannya jadi sara, lisannya jadi sara, perbuatannya pun jadi sara. Bagaimana mungkin Mas Bro? Omnibus Law dihubung-hubungkan dengan pemurtadan. Memang para buruh yang selama ini kerja di perusahaan-perusahaan non-muslim, apakah mereka jadi murtad? Apakah mereka jadi berpindah agama? Enggak nyambung Mas Bro. Urusan perut dengan urusan hati beda jalurnya Mas Bro. Jangan sampai karena kebingungan meyakinkan rakyat untuk menolak Omnibus Law,
Akhirnya Marisa Haque ini menghalalkan segala cara. Cara tai pun dipakai. Ini sungguh ironi dan sangat menyedihkan. Apakah Marisa Haque ini tidak melihat? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Coba lihat orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil yang membunuh adiknya Habil. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kejahatan. Membunuh adiknya. Anak Nabi Adam membunuh adiknya. Anak Nabi. Anak dan istrinya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir bandang air bah. Kenapa? Karena melakukan kejahatan. Tidak taat kepada suaminya. Anaknya tidak taat kepada ayahnya. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berbuat zalim, berbuat jahat. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Bukan karena dia mengaku Tuhan, tetapi karena mau membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Membunuh adalah perbuatan zalim dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal mau membunuh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika matinya dalam keadaan hina. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terdekat Soeharto lah menzolimi rakyatnya. 3 juta rakyat Indonesia dibunuh, dipitnah sebagai PKI. Lihat matinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Matinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya para korban yang ayahnya, ibunya, anaknya dibantai, mayatnya entah tahu di mana. Coba lihat Anies Baswedan, naik dengan fitnah, naik dengan gibah, naik dengan tebar kebencian, tebar kebohongan, menzalimi Ahok. Lihat, dia menjabat, tidak ada karya yang bisa dibanggakan. Omongannya cuma sampah, idenya cuma sampah. Rakyat Jakarta sudah nyata kecewa dengan gubernur sampah. Jabatannya tidak berkah. Lihat Habib Rizik, dia pernah menuduh Gus Dur buta mata, buta hati. Ternyata dia sendiri yang buta mata dan buta hati. Tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat nur ilahi, nur Muhammad. Yang ada di pikirannya, bagaimana caranya menjatuhkan Ahok, bagaimana caranya menggulingkan Jokowi. Dulu Habib Rizik pernah ngomong, minta kepolisian mencekal Ahok, takut kabur, takut melarikan diri. Omongannya kini berbalik kepada dirinya sendiri. Justru dia sendiri yang melarikan diri dengan dari umroh dan gak pulang-pulang. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Yang terbaru, Din Samsudin, Gatot dan kawan-kawan yang kekeh ingin menyelamatkan Indonesia. Tahu-taunya demo kerusuhan di Jakarta kemarin dan beberapa daerah adalah sebuah planning, sebuah pergerakan biadab, sebuah gerakan yang tersistematis dan terukur dari orang-orang kami. Koalisi aksi merusak Indonesia. Kota Jakarta dihancurkan, kota Jogja dihancurkan, kota Bandung dihancurkan, kota Surabaya dihancurkan. Memang brengsek. Dan kini rakyat Indonesia sudah tahu semua. Siapa Gatot, siapa Din Samsudin, siapa Ferdi Harun, siapa kawan-kawan mereka yang merancangkan kerusuhan seperti tahun 1998. Semuanya terekam jelas dalam CCTV dan dalam pikiran rakyat Indonesia. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, kini muncul lagi Marisa Haque, ingin menjadi terkenal, ingin menjadi viral, melakukan sesuatu yang bodoh dengan mengatakan jika Omnibus Law ini dilaksanakan maka akan memurtadkan 86% umat Islam. Ini goblok dan tolol. Ala laknatullah ala dzalimin. Sebuah perkataan yang bodoh dan zalim, dan pasti
akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Marisa Haque yang bilang bahwa dia melakukan ini demi surga, Anda salah besar, Mas Bro. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, orang-orang yang masuk surga adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Ketika seseorang manusia sudah punya jiwa yang tenang, maka pikirannya pun akan tenang. Ketika pikirannya tenang, jiwanya tenang, maka lisannya pun akan menenangkan dan menyenangkan. Ketika lisannya sudah menenangkan dan menyenangkan, maka perbuatannya pun akan menenangkan dan menyenangkan. Wadkhuli jannati, kata Allah, masuklah ke dalam surgaku. Hanya orang-orang yang punya hati yang tenang, hanya orang-orang yang punya pemikiran yang tenang, hanya orang-orang yang punya lisan yang menenangkan dan menyenangkan, hanya orang yang berbuat menenangkan dan menyenangkan yang akan masuk surganya Allah. Sementara Marisa Haque, hatinya memang sudah jahat, pemikirannya sudah jahat, lisannya jahat, bahkan perbuatannya pun jahat. Jangan harap masuk surganya Allah. Marisa Haque akan masuk ke dalam nerakanya Allah, akan masuk ke dalam murkanya Allah. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Banyak orang-orang yang celaka karena mulutnya. Asbun, asal bunyi, dan dia memikul dosa yang nyata di akhirat kelak. Wa min auzaril ladzina yudhillunahu bighairi ilm, dan memikul dosa-dosa dari orang-orang yang mereka sesatkan, yang tersesatkan oleh omongan tersebut. Jadi kata siapa dengan omongan sampah Marisa Haque, dengan omongan fitnah Marisa Haque, bisa mengantarkan Marisa Haque ke dalam surganya Allah? Mungkin surganya hoak, surganya para setan, surganya para iblis, yaitu neraka jahanam. Fitnah yang keji dari seorang Marisa Haque. Mas Bro, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saksikan saja kehancuran si Marisa Haque ini. Lambat laun dia akan terkena getahnya, karena janji Allah sudah pasti, ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Selamat menonton, selamat menyaksikan, tetap standby bersama Gus AA, dan jangan lupa bro, jihad hartanya 002 0757 0101 3531 532. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.